Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Kali ini kita bakal ngebahas dua smartphone yang sebenarnya udah gue pegang cukup lama, yaitu adalah Vivo X50 Pro sama Poco F2 Pro. Nah, dua smartphone ini sebenarnya beda nih, bukan sesuatu yang mirip, kayak dari spesifikasinya jelas beda, kameranya beda, brandnya beda, desainnya juga beda. Tapi menurut gue ada kesamaannya nih. Mereka ini sama-sama bisa dibilang kelas baru dalam dunia teknologi dan smartphone. Kenapa gue bilang sebagai kelas baru? Karena mereka itu sebenarnya bukan flagship bisa dibilang, karena Poco F2 Pro itu masih di bawahnya flagship dari Xiaomi yaitu Mi 10. Sementara Vivo X50 Pro juga sebenarnya masih punya seri flagshipnya yaitu Vivo X50 Pro Plus yang kebetulan emang nggak keluar di Indonesia. Nah, tapi mereka itu nggak bisa dibilang flagship menurut gue, tapi mereka juga nggak bisa dibilang mid-range, karena spesifikasinya jelas udah di atas mid-range. Nah, mereka disebut apaan? Masih belum bisa dibilang mereka disebut apaan. Ada yang bilang high-end smartphone, tapi menurut gue masih kurang cocok ya high-end. Nah, jadi gue pengen ngebandingin nih antara dua smartphone yang emang berbeda spek ini, tapi menurut gue kelasnya bisa dibilang sama, di kelas baru lah dalam dunia smartphone gitu. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, karena kita bakal banyak ngebahas tentang gadget dan teknologi dengan bahasa sehari-hari. Dan kita bakal update video baru tiap minggunya. Oke? Udah subscribe? Kalau udah subscribe, yuk kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita mau ngebahas soal desainnya. Jadi kita ke bagian belakang dulu ya. Desainnya ini bisa dibilang menggunakan direction yang berbeda antara Poco sama Vivo ya. Kalau diperhatiin, Poco itu lebih berat, jelas, terus lebih looks-nya itu lebih kalau gue bilang Poco tuh looks-nya lebih powerful gitu. Ini dua menurut gue sama-sama ini sih, sama-sama maskulin. Cuman yang satu tuh lebih powerful, lebih berotot gitu, strong gitu kesannya yang Poco. Sementara kalau yang Vivo X50 Pro ini menurut gue kesannya lebih sleek, lebih stylish, lebih premium. Tapi sama-sama cocok buat cowok menurut gue, sama-sama maskulin gitu. Terus perbedaan desainnya lagi ada di bentuk kameranya. Bentuk kameranya untuk Vivo X50 Pro lebih persegi panjang dengan posisi ada di kiri atas. Sementara Poco itu modul kameranya berbentuk sirkular atau melingkar, ada di tengah dengan aksen lingkaran lagi di sekitar modul kameranya. Kemudian warnanya yang gua pegang ini bisa dibilang mirip-mirip, sama-sama grey. Kalau yang Vivo X50 Pro disebutnya sebagai Alpha Grey. Dia tuh kayak antara gradasi warna abu-abu tua ke abu-abu muda, sementara Poco F2 Pro warnanya cyber grey, sama-sama grey tapi beda tipe. Kalau yang Poco F2 Pro itu cyber grey, dia lebih flat aja warnanya, tapi efeknya sama-sama ngedove ya kalau dilihat. Nah, gue sih lebih suka warna dari Vivo X50 Pro, kayak lebih lebih keren, ada gradasinya gitu, sementara Poco flat. Tapi yang gue suka dari Poco adalah ini nih. Nah, kalau kita lihat sampingnya, power buttonnya Poco itu ada aksennya, yaitu warna merah. Sementara kalau si Vivo X50 Pro, power buttonnya kayak biasa dan tipis dan agak ringkih gitu, kayak sedikit goyang-goyang. Kalau punyanya Poco lebih mantep. Overall dari desain nggak terlalu jauh, tapi gue secara personal lebih condong ke Vivo X50 Pro secara desain, karena lebih terlihat profesional menurut gue. Kayak peletakan kameranya sama warnanya gue lebih suka di punyanya Vivo X50 Pro untuk desainnya overall. Oke. Kemudian layarnya. Nah, untuk layarnya sendiri Vivo dan Poco menggunakan approach design yang berbeda. Untuk Vivo X50 Pro menggunakan curved screen design dengan punch hole kamera. Jadi layarnya itu pinggir-pinggirnya ada lengkungannya.
curve screen. Kemudian kameranya itu punch hole kamera di kiri atas, jadi ada bolongannya buat kamera di kiri atas. Sementara buat Poco F2 Pro, dia full screen design tapi flat, nggak ada lengkungannya di kiri kanan dengan pop-up kamera. Nah, pop-up kamera itu sendiri adalah kamera depan yang sistemnya mechanical, jadi bisa keluar masuk tanpa ada bolongan di layar depannya. Jadi kalau nggak butuhin, dia nggak kelihatan. Kalau gue secara personal lebih suka model layarnya Poco F2 Pro karena flat, full screen, jadi ini depan layar semua, dan kamera pop-up-nya juga keluar masuk, bisa dimasukin, nggak perlu selalu kelihatan ada. Jadi ketika kita konsumsi konten kayak main game atau kayak nonton film, itu menurut gue lebih puas di Poco F2 Pro daripada di Vivo X50 Pro. Cuman keunggulannya, layarnya Vivo X50 Pro ini udah punya refresh rate 90 Hz. Itu bakal kelihatan kalau di konten-konten yang butuh pergerakan cepat. Misalkan kayak gini. Kayak di Twitter gitu. Menurut gue lebih fluid, lebih enak dilihat layarnya Vivo X50 Pro karena lebih refresh rate-nya lebih tinggi. Kemudian untuk fingerprint, dua-duanya ini udah pakai in-display fingerprint, jadi fingerprint sensornya itu udah ada di dalam layar kayak gini. Dua-duanya nggak ada masalah menurut gue, sama-sama cepat, sama-sama secure juga. Tapi overall, di luar kelebihan dan kekurangannya, gue tetap lebih suka layar full screen design dengan pop-up kamera kayak punyanya Poco F2 Pro. Lebih enak dilihat, lebih enak buat konsumsi konten. Kamera juga nggak kelihatan kayak ada bolongan di kiri atas kayak punyanya Vivo X50 Pro. Buat layar, gue lebih suka model layar kayak punyanya Poco F2 Pro gitu. Next, performanya. Nah, ini yang menarik menurut gue dari dua HP ini karena mereka jelas pakai prosesor yang berbeda. Untuk Poco F2 Pro pakai Snapdragon 865, sementara untuk Vivo X50 Pro menggunakan Snapdragon 765G. Keunggulannya dua-duanya sama-sama udah support 5G. Jelas punyanya Poco F2 Pro 865 itu lebih unggul secara performa, tapi kita coba tes untuk buka game ya. Kita punya game Asphalt. Kita tes untuk buka Asphalt, kira-kira gimana ininya, performanya. Pasti jelas Snapdragon 865 di Poco F2 Pro lebih cepat, tapi menurut gue si 765G untuk sebuah prosesor baru nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Untuk performa buat gue keduanya jelas beda. Untuk Poco karena dengan dukungan Snapdragon 865, yang dimana Snapdragon 865 itu adalah salah satu flagship yang paling tinggi buat tahun ini. Kenapa gue bilang salah satu? Karena 865 itu udah punya varian baru namanya 865 Plus yang lebih cepat, tapi menurut gue 865 itu masih salah satu prosesor yang paling cepat. Sementara untuk 765G jelas pasti secara performa nggak lebih kencang dari 865 Plus ya, karena emang peruntukannya emang bukan buat prosesor flagship. Tapi menurut gue 765G ini sama sekali nggak jelek. Untuk buka-buka aplikasi, untuk main game juga masih oke. Untuk buka aplikasi, perbedaannya sama Poco F2 Pro yang pakai 865G juga paling selisih beberapa detik aja, nggak yang sampai beda menit gitu. Jadi 765G ini menurut gue menarik karena dia hadir di antara 865G sama series 6 yang mid-range. Jadi kadang kalau kita ngerasa series 6 mid-range itu terlalu lambat, tapi mungkin yang 865 harganya nggak terlalu terjangkau, yang 865 yang flagship beneran dipakai, prosesor 765 ini menurut gue cukup bisa mengisi kekosongan di antara series mid-range di series 6 sama series 8 yang dipakai banyak oleh flagship. Oke. Lanjut softwarenya.
Nah, untuk masalah software ini, dua-duanya menggunakan software yang berbeda jelas karena emang dari pabrikan yang berbeda. Untuk Poco menggunakan Poco Launcher namanya, Poco Launcher 2.0, sementara Vivo menggunakan Vivo Vantage OS 10.5. Kalau Poco, karena gue udah pernah pakai Poco sebelumnya yang Poco F1, ada improvement tapi menurut gue nggak terlalu jauh dari versi sebelumnya. Sementara Vantage OS 10.5 ini jelas improve yang besar banget dibanding Vantage OS versi sebelumnya. Dua-duanya sekarang jadi lebih mendekat ke vanilla OS-nya Google, lebih simple, nggak terlalu banyak bloatware, nggak terlalu banyak kustomisasi yang kadang bikin bikin satu smartphone tuh jadi berat, jadi secara visual malah nggak bagus menurut gue. Sekarang jadi jauh lebih simple. Icon-icon yang dipakai antara keduanya pun sekarang menurut gue jauh lebih simple. Icon-icon yang dipakai Vivo X50 Pro lebih flat, lebih warnanya juga bagus yang dipakai. Kalau Poco juga dari dulu emang udah MIUI sekarang juga jadi lebih simple. Ditambah lagi Poco udah pakai Poco Launcher yang emang peruntukannya untuk lebih ke performa menurut gue. Jadi nggak terlalu banyak bloatware, nggak terlalu banyak kustomisasi, lebih ringan, dua-duanya lebih simple secara looks, lebih fluid, lebih enak lah dipakai. Nah, untuk software sendiri menurut gue dua-duanya gue suka, dua-duanya gue nggak ada masalah untuk pemakaian. Karena menurut gue dua-duanya ini udah mendekat ke vanilla OS-nya Google Android yang bawaannya Google, jadi cukup ringan, nggak terlalu berat, enak dipakainya, dua-duanya nggak ada masalah sih kalau buat gue gitu. Oke, nah sekarang kita bakal ngebahas ke kameranya. Untuk kameranya sendiri, Poco F2 Pro itu pakai 64 megapiksel quad rear kamera. 64 megapikselnya untuk main sensornya, kemudian ada 13 megapiksel ultra wide angle sensor, 5 megapiksel makro sensor, 2 megapiksel depth sensor, kemudian pakai kamera depan itu kalau nggak salah 20 megapiksel ya. Kalau nggak salah 20 megapiksel, nanti gue cek lagi. Sementara Vivo X50 Pro setup kameranya itu 48 megapiksel Big Eye with gimbal, 13 megapiksel portrait kamera, 8 megapiksel periscope telefoto kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, dan 32 megapiksel untuk kamera depannya. Sensornya Sony IMX598 dengan bukaan f1.6. Kalau si Poco F2 Pro itu sensornya IMX686 dengan bukaan 1,8 kalau nggak salah. Nah, gue udah pernah ngebahas dua-duanya mengenai kamera dari dua HP ini. Overall, langsung aja jelas, menurut gue kamera gue lebih suka kameranya Vivo X50 Pro. Kenapa? Karena satu, gimbalnya itu teknologi buat video, untuk stabilisasi perekaman video, gimbalnya berguna banget. Sama gue suka dengan tone color dari kamera bawaannya Vivo X50 Pro ini. Tone colornya tuh lebih warnanya tuh unik gitu, nggak norak gitu. Dan night mode-nya jauh lebih bagus punyanya Vivo X50 Pro daripada punyanya Poco F2 Pro. Tapi emang nggak heran karena Vivo X50 Pro ini emang dari marketingnya sendiri jualannya emang kameranya yang diunggulin banget dari Vivo X50 Pro ini. Sementara kalau si Poco F2 Pro dulu jualannya emang performanya, jadi ya kameranya nggak jelek, tapi kalau untuk dibandingin antara kedua ini, gue jelas lebih milih kameranya Vivo X50 Pro gitu. Oke, terakhir kesimpulannya nih, kira-kira bakal pilih mana antara Vivo X50 Pro atau Poco F2 Pro? Menurut gue tergantung. Sekali lagi, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Poco F2 Pro bakal bisa lo pilih kalau emang lo butuh performa. Maksud gue emang penggunaan lo sehari-hari akan banyak untuk main game, untuk kira-kira yang membutuhkan performa tinggi. Sementara Vivo X50 Pro harus lo pilih kalau emang lo nyari kamera dari sebuah smartphone. Kameranya emang profesional, tapi bukan berarti performanya juga jelek. Cuman keunggulan dari Vivo X50 Pro itu sendiri adalah kameranya, bisa dibilang. Sementara Poco F2 Pro itu keunggulannya adalah performanya. Kalau consider harga, Poco F2 Pro yang versi paling tinggi, yang 8256 itu dilepas seharga 7.999.000. Sementara
Vivo X50 Pro cuman ada satu model kalau nggak salah 8256 juga, jadi storage-nya sama-sama 256, dijual seharga 9.999.000. Cuman Poco dia punya pilihan yang 6128, itu harganya 6.999.000. Nah, kalau considering harga, jelas kayaknya gue bakal condong ke Poco F2 Pro. Gue sendiri pakai antara dua HP ini, gue akan considering harga, gue bakal pilih ke Poco F2 Pro karena ya kebutuhan gue mungkin akan lebih banyak di main game daripada di kamera. Untuk kameranya Poco sendiri, biarpun bukan yang paling bagus lah bisa dibilang, tapi nggak bisa dibilang jelek juga, masih sangat layak untuk dipakai gitu. Jadi kalau considering harga, gue bakal pilih Poco F2 Pro. Gitu kira-kira. Oke. Kalau kalian bakal pilih mana nih antara dua ini? Antara Poco F2 Pro sama Vivo X50 Pro. Langsung tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian video The Grid kali ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dan follow Instagram The Grid di @thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Thank you. Bye.